Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammad ibn Abdillahi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yusma' wa min nafsin la tasma'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sebelum kita memasuki lanjutan dari pembahasan kita lalu, mari kita menyampaikan salatul Fatihah kepada muallif. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid darin amin. Kemarin kita sudah membahas salah satu dari beberapa fadilah puasa atau keutamaan puasa, yaitu diangkatnya derajat orang yang berpuasa. Kita masuk yang kedua. Wa amma, dan ada takfirul khati'ati. Adapun yang kedua ialah tertutupinya atau terampuninya khati'ati, kesalahan-kesalahan. Apa maksudnya? Fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai ini. Ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna. Bulan Ramadan, ya, dari satu Ramadan sebelumnya ke Ramadan berikutnya ialah mukaffiratu, penebus-penebus. Maksudnya penebus-penebus dosa. Ma bainahunna, ya. Jadi menjadi penebus-penebus dosa di antara dari Ramadan ke Ramadan. Nah, kalau bilangan pekan, itu dari Jumat ke Jumat. Tetapi kalau berkaitan dengan tahun, ya, itu dari bulan Ramadan ke Ramadan. Mukaffirat, ya, al-usbu'iyah itu minal Jum'ah ila Jum'ah. Tapi ada syaratnya. Ramadhan ila Ramadhan mukaffirat ma bainahunna. Ma bainahinna, bainahinna. Antara keduanya. Idza tanabta al-kabair, apabila, ya, syaratnya adalah kalau dihindari darinya melakukan al-kabair. Al-kabair, al-kabair itu jamak dari kabir. Apa yang dimaksud di sini ialah dosa-dosa besar. Nah, tentu kalau dosa-dosa besar perlu melakukan taubat khusus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa qauluhu alaihi salam, man shoma ramadhana. Nah, ini hadis terkenal ini. Man shoma, halaman 15. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sesiapapun atau barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, wahtisaban, hisab perhitungan, maksudnya dengan penuh kalkulasi di sini adalah dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ghufira lahu, diampuni, ya,
atas puasa-puasanya itu ya, lahu baginya orang yang berpuasa apa itu dosanya taqaddama min zambihi, dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi kalau ingin orang berpuasa Ramadan itu, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, syaratnya imanan wahtisaban, dengan penuh rasa keimanan kita kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa pengharapan akan ampunan dari Allah. Nah, itu syaratnya. Maknahu dikatakan ya, maknanya oleh Ibnu Izzuddin imanan biwujubihi, yaitu mengimani apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Wahtisaban li ajrihi inda rabbih, dan mengharap ganjaran atau ya, pahala darinya di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu iman terhadap apa-apa yang berkenaan dengan kewajiban ya, dan wajibnya puasa itu, dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Wa amma kasrus syahawati, dan ada fadilah yang ketiga atau faedah yang keutamaan dari puasa yang ketiga ialah kasrus syahawati. Jadi kata kasar, inkasar itu memecah, yaitu kasrus syahwat, pecahnya syahwat, atau bisa juga dimaknai terkekamnya dari syahwat. Jadi orang yang berpuasa itu terkekang dari syahwat. Kenapa? Fa innal ju'a waz-zama'a yakthirani syahwatal ma'asi. Karena rasa lapar dan rasa haus, ini kalau orang berpuasa pasti merasakan lapar dan haus ya. Karena rasa lapar dan haus itu mengekang atau menahan dari syahwat untuk berbuat maksiat. Ya, apa relevansinya? Kenapa kok dengan rasa lapar dan haus itu orang menjadi terkekang, menjadi susah untuk melakukan maksiat dengan puasa itu? Nah, kalau orang lapar dan haus biasanya payah, lemas. Makanya kalau puasa itu salah satu yang paling banyak dilakukan orang itu tidur. Nah, kalau sudah lapar dan haus tapi tidak bisa makan dan minum, tidurlah jawabannya. Tahu-tahu tidur, habis subuh tidur, bangun salat zuhur, udah separuh hari puasa kan. Wakadzalika shahha anhu alaihi salam, dan berikut juga disahihkan darinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis, annahu qala, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis yang sering juga didengar. Ya ma'syarasy syabab, wahai engkau sekalian para pemuda. Jadi panggilannya ini harfun nida, panggilan wahai. Tetapi kalau dipanggil ya ini umum, bisa yang orang yang dekat, yang jauh, ataupun yang dekat, menengah atau jauh bisa. Jadi nidaul qarib, nidaul mutawassit, atau nidaul ba'id. Ya pokoknya laki-laki artinya seluruh pemuda ya. Manis tato ingkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, kalau engkau merasa mampu, memiliki kemampuan untuk memenuhi kualifikasi atau kriteria untuk menikah, ba'ah itu kemampuan, falyatazawwaj, maka menikah. Fa innahu aqaddu lil basari, karena itu lebih mengamankan dari pandangan. Tentu hal ini juga berkaitan dengan kalau relasi sosial ya. Kalau pemuda itu kan masa-masanya penuh ujian.
Kalau menikah itu lebih aman. Tentu tapi kalau menikah juga nekat tidak ada kesiapan, ya repot juga gitu. Karena kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah tegaskan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hati-hati, takutlah kalian itu meninggalkan sekiranya kalian meninggalkan zurriyatan di'afan, generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu bisa jadi karena memang ketika orang ingin membangun rumah tangga sebagai unit peradaban terkecil itu tidak disiapkan. Jadi harus ada kesiapan pengetahuan, finansial juga yang minimal ada yang dipersiapkan. Wa ahsanul farj, dan lebih bisa menjaga dari kemaluan apa yang di bawah itu. Wa man lam yastati', barang siapa yang belum mampu, lam ini maksudnya belum bisa berubah jadi yastati'. Beda dengan lam, nanti itu maknanya tidak sekali-kali. Lam yastati' fa alaihi bis-sawm, maka atasnya dianjurkan dalam keadaan tertentu bahkan kalau bisa diwajibkan sebagai satu solusi bisawm, dengan saum itu puasa. Nah, jadi puasa sebagai satu amalan yang membantu kita mengatasi syahwat kita. Fa innahu lahu wija, karena dia ialah wija. Sungguhnya bagi orang itu dia akan mendapatkan pengaman bagi dia. Wal ba'atu hiya an-nikah. Disebutkan oleh Imam Izzuddin bahwa yang dimaksud ba'atu adalah nikah. Jadi kalau mampu untuk menikah, terpenuhi syarat dan kualifikasinya nikah. Wal wijabu, pun wijab huwa amadu unsayyi yaitu apa yang ada di antara kedua paha selangkangan kita. Itu kemaluan. Dua. Kalau laki-laki itu kan ada dua, pada di kelamin laki-laki itu ada dua ini ya kan, dua butir. Kalau testis ya, kalau bahasa medisnya. Nah, itu maksudnya di situ. Radu al-unsayyi al-fah. Nazala sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat di harfiah, nazala itu menurunkan secara berangsur-angsur. Tapi maksudnya di sini adalah menganalogikan Nabi nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasra sawmi syahwati manzilata radil unsayyi fi hasbi syahwati. Maksud menganalogikan atau menjelaskan perumpamaan dari yang mengekamnya syahwat itu ya, puasa yang dapat mengekang syahwat itu ya seperti tadi terkekamnya apa yang ada di antara dua belahan kita. Nah, itu jadi dengan puasa itu lebih bisa menjaga kita terhadap dari syahwat di badan. Wa qad jaa fi hadisin inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam fadayyiqu masalikahu bil ju'i. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan sesungguhnya syaitan itu ia beroperasi mengalir dia. Ada syaitan itu di mana? Min ibni Adam majrad dami. Jadi dalam mengalirnya tubuh di dalam tubuh anak Adam itu, manusia itu yang mengalir darah itu mengalir pula syaitan di sana.
Jadi lewat peredaran darah itu ada setan di sana. Nah, sehingga setan itu bukan hanya malaikat yang dekat dengan kita, tapi setan juga senantiasa dekat dengan kita. Maka fadhiku, persempitlah, buatlah sempit oleh kalian, anak Adam, manusia, masarikahu, atau jalan-jalan darah tadi. Jalan-jalan darah tadi. Kalau pembuluh darah itu kan banyak sekali kan, seluruh tubuh itu banyak sekali pembuluh darah gitu ya. Kalau di tubuh itu arteri, vena dan lain-lain. Nah, dalam pembuluh-pembuluh itu, aliran darah kita itu bisa saja mengalir, syaitan di sana masuk lewat ke sana. Makanya orang kalau kesurupan, orang kesurupan kemasukan jin, nah itu salah satunya lewat jalur-jalur itu, darah itu. Nah, maka fadhiku masarikahu bilju, maka persempitlah jalan-jalan setan beroperasi tadi itu, bilju, dengan rasa lapar. Kemudian yang selanjutnya, wa amma taksirus sadaqah. Adapun fadilah yang lain dari berpuasa itu adalah memperbanyak sedekah dengan berbagai macam variannya. Sedekahnya banyak sekali jenisnya. Fali'anna as-sha'ima, maka sesungguhnya bagi orang yang puasa, iza jaa, apabila dia merasa lapar, tazakkaru ma 'indahu minal ju', maka ia akan mengingat bagaimana rasanya lapar itu. Nah, kalau kita pas puasa kan, kalau pas kita nggak puasa, kadang-kadang bisa jadi kita jarang terasa lapar. Dan kemudian kalau kita pas lagi tidak puasa, kalau kita tidak lapar, nah kita tinggal ke lampau boleh. Nah, lapar sedikit, pergi ke lampau. Paling merasakannya sebentar. Tapi kalau kita puasa, kita betul-betul bisa merasakan, oh begini rasanya lapar itu ya. Nah, maka fahassahu, ini menjadikan dorongan bagi siapa? Bagiku orang yang berpuasa itu, zalika la'ik'amil ja'i, untuk memberi makan orang yang lapar. Beda rasanya antara orang yang tidak pernah kelaparan memberikan makanan kepada orang yang lapar, dengan orang yang pernah merasakan lapar kemudian yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Lebih simpati, lebih merasakan. Kenapa? Karena kita merasakan, kalau orang yang berpuasa dia merasakan bagaimana rasanya lapar, maka dia akan mudah terdorong untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Maka dikatakan dalam syair, fa innama yarhamul usyaqa man ashiqa. Maka sesungguhnya al-musyaq, orang-orang yang mencinta, hanya fa innama, maka hanya orang yang mencinta, yarhamu man ashiqa, yang dapat mengasihi, memberikan simpati pada orang yang dicinta. Nah, jadi kalau kita mencintai seseorang itu kan mesti kita berusaha untuk memahami, mengasihi, mencintai orang yang kita cintai. Begitu pula kalau tadi kalau kita tahu rasanya lapar, maka kita akan mudah tergerak untuk, kalau kita punya rezeki, memberikan makanan pada orang-orang yang lapar. Waqad balaghana anna Sulaiman. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman. Dan sungguh sampai pada kita berkenaan dengan cerita anna Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam, atau Yusuf, atau Nabi Yusuf alaihi wassalam, salam kepada dua nabi tersebut, la ya'kulu hatta ya'kula jami'a al-muta'alliqina bihi. Jadi Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu la ya'kulu, tidak makan apa? Hatta ya'kula jami'ul muta'alliqina bihi, sampai makan
seluruh orang-orang yang menjadi tanggungan atau orang-orang yang berkaitan dengan nabi-nabi tersebut. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi Yusuf dan Sulaiman ini kan, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu sama-sama menjadi orang yang memiliki kekuasaan. Nabi Sulaiman menjadi raja, Nabi Yusuf menjadi seorang perdana menteri, wazir. Di bawah mereka banyak orang-orang ya, rakyatnya. Ini ada pemimpin dan rakyat ya. Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf itu tidak akan makan ya, sampai seluruh orang yang menjadi tanggung jawabnya, rakyatnya, itu mendapat makan. Maka fasu'ila an zalik, ditanya kemudian kepada beliau berdua langsung. Faqala, maka berkatalah beliau, akhafu, sungguhnya saya takut akhafu an ashbagha, sungguhnya saya takut perut saya terisi, saya kenyang, sungguhnya saya takut kenyang. Fa'ansa al-jariya, sesungguhnya saya takut kenyang, lalu kemudian saya melupakan orang-orang yang lapar. Jadi gitu, ketika ditanya sama Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman, kenapa kok belum makan? Kenapa belum makan? Saya takut kalau saya kenyang, maka saya akan melupakan orang-orang yang lapar. Ini pemimpin-pemimpin amanah. Kita pernah juga dapat kisah mengenai Khalifah Umar bin Khattab, bagaimana suatu malam beliau berkeliling di Madinah, kemudian beliau menemui sebuah keluarga di mana ada seorang ibu dan anak-anaknya. Anak-anaknya sangat kelaparan. Si ibu demi menenangkan anak-anaknya itu, ibu itu memasak batu. Jadi batu dimasak. Jadi apa? Jadi dimasaklah batu itu, direbuslah batu itu dengan air. Ketika anaknya bangun dan bertanya, ibu, apakah makanan sudah ada? Ibu sebentar lagi tidur dulu. Ini masih dimasak makanannya, padahal yang dimasak adalah batu. Kemudian mengetahui hal tersebut, menangislah Khalifah Umar, dan kemudian Khalifah Umar mengetok pintu rumah itu. Kemudian si ibu itu, kemudian Khalifah Umar bertanya kepada ibu itu perihal mengenai keadaannya. Kemudian ibu itu menjelaskan bahwasanya dia tidak memiliki stok makanan, stok pangan untuk keluarganya. Dia sangat luar biasa fakir. Kemudian si ibu itu curhat kepada Khalifah Umar, bagaimana mungkin kami yang umat atau rakyat dari Khalifah Umar itu kami kelaparan, sementara Khalifah Umar perutnya terisi. Maka tamparlah Khalifah Umar mendengar penjelasan ibu itu. Aku menuntut Khalifah Umar, sungguh celakalah Umar, di mana tertinggal rakyatnya itu ada yang kelaparan. Mendengar itu Umar kemudian merasa tergoncang jiwanya. Kemudian akhirnya dia pergi ke Baitul Mal malam itu juga dan mengambil gandum serta beberapa stok pangan, kemudian dipanggulnya sendiri, dipanggulnya oleh beliau itu, dipanggulnya oleh Khalifah Umar itu makanan. Kemudian langsung juga pada malam itu disampaikan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Nah, waktu itu beliau bersama Aslam, sahabat itu. Nah, disitulah kemudian Aslam memberitahu bahwasanya laki-laki yang membawakan makanan itu yang memberikan ibu makanan itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Di situ kemudian ibu itu menangis terharu. Di sini agak kita lihat relasi antara pemimpin dengan rakyat. Jadi pemimpin sangat memperhatikan keadaan rakyatnya. Kemudian berikutnya adalah wa amma, dalam di halaman berikutnya, wa amma tawfiru ta'ati. Adapun fadilah dari puasa antaranya adalah tawfiru ta'ati, yaitu memperpanjang
atau terpeliharanya ketaatan. Dalam hadis yang lain ini, kata ini juga digunakan, ya, yaitu tawfirul lihyati, ya, qasrus sawarib wa tawfirul lihyati, potong kumis dan pelihara jenggot. Nah, ini yang kemudian sering diviralkan juga. Nah, puasa itu dapat memelihara ketaatan kepada Allah. Mengapa? Fali'annahu tazakkara ju'a ahli nari wa zulma'ahum. Sebab ya, mengingat siapa ya, maksudnya orang yang berpuasa itu mengingat ya, rasa lapar dari para ahli neraka dan rasa hausnya. Fahassahu zalika an taksirit ta'at. Maka itu mendorong atau memotivasi dari orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak ketaatan dalam berbagai hal. Lian juwabiha minan nari, agar mereka selamat ya, dari neraka. Kemudian ya, selanjutnya di antara fadilah puasa lainnya ya, wa amma syukru alimin khafiyya, ya, itu rasa syukur atau kesyukuran ya, terhadap siapa? Alimin khafiyya, ya, Allah yang maha tahu, yang mengetahui hal yang khafi, yang samar, tidak begitu nampak. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai Allah, maka Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, wallahu wasi'un alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Itu surat Al-An'am. Semuanya Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang ada di darat maupun di lautan, bahkan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang terjatuh dari pohon, sehelai daun yang rontok dari pohon, waraq daun. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, kecuali Allah itu pasti tahu. Jadi kalau ada di muka bumi ini ya, kita bayangkan ada daun dari sebuah pohon meranggas rontok sehelai daun, Allah tahu itu. Wala habatin fi zulumatil ardi, bahkan benih-benih yang sedang berproses yang tertutup tanah itu, dalam gelapnya tanah itu, Allah tahu. Wala rabbin wala yabis, baik itu biji basah atau biji kering. Ada yang mengartikan baik berbiji monokotil atau dikotil. Illa ya'lamuha, Allah itu pasti tahu hal tersebut. Maka apalagi juga urusan manusia, perihal hati. Perihal hati ini adalah urusan kita dengan Allah. Imam Ghazali dalam kitab Kimia Usana menyebutkan persoalan al-qalbu atau dan juga an-nafsu itu berkenaan dengan alamul amri, itu alam yang menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa kita berkenaan dengan hati kita, jiwa kita itu, yaitu ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balik hati, mampu membolak-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Nah, apa maksudnya syukur alimul khafiyat? Kesyukuran terhadap sesuatu yang khafi, tersembunyi, ya. Maksudnya syukur kepada Allah. Iza soma arafa nikmatullahi alaihi. Apabila seseorang itu berpuasa, maka arafa, mengetahui ya nikmatullahi alaihi, maka dia akan tahu nikmat Allah pada dirinya, ya. Dalam apa? Fishibai warihi, dalam hal perutnya terisi, kenyang, warihi, dan rasa segar, dahaganya yang terpuaskan. Jadi kalau kita berbicara soal puasa, di mana di sana menahan rasa lapar dan haus, ya, saat kita dalam kondisi normal, kita tidak berpuasa, ya, kita bisa merasakan rasa perut ini kenyang,
dan rasa dahaga kita tertuntaskan atau tertunaikan ya. Minum haus tinggal minum, kemudian lapar tinggal makan, apalagi orang yang berkecukupan ya. Tapi kalau dengan puasa dia tahu, oh iya ada nikmat perut yang terisi atau kenyang ya, rasa kenyang dan rasa tertunaikan dahaganya. Kalau di pas berpuasa itu, maka dia akan sadar itu, oh ya Allah gitu. Ternyata nikmat ya makanan itu. Sama kayak sakit ya. Orang itu baru tahu atau terasa nikmatnya sehat ketika dia sakit. Seringkali kita ini kan mengetahui nikmat Allah ya, kalau kita dalam keadaan sebaliknya, senang-senang saja gitu. Kita akan tahu arti pentingnya kebahagiaan kalau kita pernah sengsara. Pernah sakoh ya, pernah sengsara. Nah, kita tahu akan artinya as-sa'adah atau kebahagiaan. Maka fasyakaraha lizalika, maka bersyukurlah ya orang yang menjalankan puasa itu lizalika, atas itu, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fa innan ni'ama, sungguhnya nikmat-nikmat yang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tadi, la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Ini penting jauh kita catat. Sungguhnya nikmat-nikmat itu tidak akan kita ketahui, tidak akan kita kenal ya, ukuran-ukurannya atau kenikmatannya, takarannya, kecuali ketika nikmat itu sudah hilang atau lenyap. Nah ini yang kita sampaikan tadi. Biasanya nikmat itu akan disadari ketika dia sudah dicabut nikmat itu. Nah, maka memang bersyukur itu menjadi ujian tersendiri bagi kita manusia. Dan puasa itu adalah salah satu cara untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Kita dianugerahkan makanan, dianugerahkan minuman, itu akan terasa nikmatnya ketika kita tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Ada kebahagiaan di sana. Maka di antara yang disebutkan oleh Nabi ya, pada hari sebelumnya kita bahas, di antara kebahagiaan orang yang berpuasa itu ya adalah ketika fa'aftaru bifitrihi, ketika orang itu berbuka puasa. Maka berpuasa itu harus berbuka puasa itu disegerakan. Takjil lah. Kalau sekarang itu kan takjil itu kan populernya kalau di Indonesia menu bukaan. Itu dari kata ajala yu'ajil atau menyegerakan. Aslinya takjil itu adalah menyegerakan berbuka. Tapi kalau di Indonesia takjil berubah jadi menu makanan berbuka puasa. Jadi fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Kemudian wa amal, adapun fadilah puasa yang lainnya, wa amal inzajaru an khawatiril ma'asi wal mukhalifat, itu menghindari atau terhindarnya kita dari bisikan-bisikan untuk berbuat maksiat dan hal-hal yang menyimpang dari syariat. Fali'anna nafsa, sesungguhnya jiwa itu iza sabi'at, kalau jiwa itu, badan kita itu sabi'at, terpenuhi kita kenyang, kita terpuaskan dahaganya, terpuaskan isperutnya dalam kondisi kenyang. Tomahat ilal ma'asi, maka akan cenderung kepada kemaksiatan. Maka kalau kita melihat ya, fenomena kemaksiatan itu biasanya dekat dengan kebergelimangan harta atau kebergelimangan sesuatu hal, makan berlebihan dan lain-lain. Makanya kalau orang yang kekenyangan tuh susah kalau mau ibadah. Jadi kalau mau sholat tarawih itu lancar kan, puasanya bukannya jangan balas dendam.
Jadi jangan balas dendam kalau buka puasa. Kalau sudah buka puasanya balas dendam, susah itu sholat tarawih. Sholat isya, jangankan tarawih, sholat isya saja berat rasanya. Kemudian watasyawu wafat ilal mukhalifat, dan itu juga bisa mengarahkan kepada hal-hal yang bertentangan. Jadi kebergelimangan itu bukan kaya tidak boleh ya. Bukan kaya itu tidak boleh. Orang muslim kalau bisa harus kaya. Jangan salah satunya generasi muslim itu harus kuat secara finansial. Tetapi kuat finansial itu bukan artinya kita harus berlebihan dalam hidup, kebergelimangan, berboros-borosan, kemudian berlebih-lebihan sehingga banyak yang membazir. Ini lagi ramai kalau yang hari-hari ini ya. Banyak pejabat itu, apa istilah anak muda itu, flexing ya, pamer. Jadi terutama istri-istri pejabat kadang flexing itu di sosmed ya, apalagi di Instagram. Instagram itu kan kebanyakan tempatnya orang bersukaria dan pamer. Ya memang sedang mau menunjukkan kebahagiaan gitu. Tapi beberapa ya memang arahnya ke pamer. Makanya kalau kita lihat mungkin di Instagram itu salah satu sosial media yang fokusnya pada foto itu dan reels video singkat itu banyak yang menampilkan kemewahan, banyak menampilkan. Jaranglah kita lihat foto-foto yang jelek di sana ya kan, makanannya yang luar biasa ya. Mungkin pakaiannya yang mahal, pelesiran atau berlibur ke tempat-tempat yang mewah, itu banyak terjadi. Maka sebenarnya bukan tidak boleh kaya, tetapi harus kaya dan bisa mengelola kekayaan tersebut untuk kebaikan atau kemaslahatan baik bagi diri sendiri atau bagi keluarga dan umat. Jadi hidup itu kan sederhana. Hidupnya sederhana. Kemudian wa iza ja'at wa zamita tashawwafat ilal mat'umati wal mashrubati. Dan apabila orang merasa lapar dan merasa dahaga, maka dia cenderung kepada makanan dan pada minuman. Ini fitrah ya. Nah sama kayak tadi, kalau orang lapar ya pasti kepentingannya hanya makan biasanya. Tapi kalau ada orang haus ya kepentingannya hanya minum, tidak lebih dari itu, melepaskan dahaga dan melepaskan rasa lapar. Tapi kalau orang yang sudah berlebihan makannya dan lain-lainnya, lebih dari itu biasanya, lebih dari rasa melepas dahaga, rasa usia sudah. Watumur nafsi ilal munajati washtighaluha biha khairun min tashawufiha ilal ma'asi wal zadat. Maka kecenderungan jiwa itu kepada munajat dan menyibukkan diri dari beribadah kepada Allah itu lebih baik daripada kecenderungan kepada kemaksiatan. Wa lidzalika qaddama ba'du salaf bis-shaum 'ala sa'iril ibadat. Maka dari itu karena orang yang berpuasa itu cenderung terhindar dari bisikan-bisikan untuk melaksanakan maksiat dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka sebagian ulama qaddama ba'du salaf bis-shaum. Sebagian para ulama itu mendahulukan puasa ala sa'ir ibadah atas dari ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah puasa itu diharapkan kita terhindar dari bisikan-bisikan untuk melakukan maksiat. Kenapa? Karena kita berfokus menahan pada setidak-tidaknya tadi rasa lapar, rasa haus, kemudian menahan dari hal-hal yang dilarang.
Jangankan hal yang dilarang, puasa saja. Kalau kita bicara soal puasa, puasa itu menahan hal yang mubah sebenarnya. Makan boleh enggak? Boleh. Minum boleh enggak? Boleh minum. Berhubungan suami istri boleh enggak? Boleh. Tapi hal-hal yang mubah itu ditahan ketika puasa. Jangankan yang haram, yang mubah saja ditahan. Apalagi yang haram. Nah, itu kita, Pak, insya Allah ya. Makanya salah satu fadilah yang disebut oleh Imam Izzuddin adalah itu, terhindar kita. Makanya kalau kita melihat orang yang rajin puasa itu ya, kalau kita bicara di Ramadan, kita ada orang yang puasa sunnah, itu relatif ya, Pak ya, orangnya tenang biasanya. Kalau kita lihat orang yang rajin puasa itu relatif tenang, jiwanya tenang. Ini pengalaman yang kami juga rasakan ketika kami juga punya teman kawan. Ada guru kami itu ketika kami belajar di Yogyakarta, ada seorang profesor, Pak. Beliau itu lebih 30 tahun puasa Senin Kamis, tidak pernah putus. Beliau hanya putus saat bulan Ramadan, ya, tentu karena puasa Ramadan. Dan saat kalau puasa Senin Kamis ya bertepatan dengan hari tasyrik ya, atau hari raya. Jadi hari-hari yang dilarang puasa. Sisanya selama 30 tahun lebih puasa Senin Kamis tidak pernah putus. Mati kebayangkan 30 tahun lebih puasa Senin Kamis tidak putus itu. Betapa susah untuk istiqomah itu kan. Maka beliau sangat tenang. Saya lihat guru kami itu sangat tenang orangnya. Tenang sekali. Tadi walizalika qaddama ba'd salafi as-shawma 'ala sa'iril ibadah. Sebagian ulama salaf mengutamakan atau mendahulukan puasa dibanding ibadah-ibadah lain. Fa su'ila an zalik, maka ditanyalah berkenaan dengan hal itu. Faqala, maka para ulama itu mengatakan li'an yattala Allahu 'ala nafsi wa hiya tanaza'uni ila ta'ami wasyarab. Ahabbu ilayya man ayyadalla 'alaiha wa hiya tanaza'uni ila maksiyatihi iza sabila. Jadi kata para ulama, kalau kenapa kok ibadah puasa itu diutamakan dari ibadah-ibadah lainnya? Karena dengan puasa itu ya, Allah itu menjelaskan ya, dan memberikan pada kita ya, pada diri kita itu ya, kita bisa mengendalikan diri kita ya, dari makanan, dari minuman ya. Dan Allah angkat itu kemampuan untuk mengelola diri kita itu ya. Para ulama mengatakan habbu ilayya man ayyatulla 'alaiha. Para ulama sangat mencintai ibadah puasa itu. Dan itu kemudian ya, kalau orang kenyang ya, iza sabilat ya, tanazuni ila maksiyatihi. Kalau orang kenyang itu cenderung ya, tadi terpenuhi hajat perutnya, cenderung bisa jadi bisa melakukan hal-hal yang haram maksiat. Baik, walisawmi fawaidu katsiratun ukhra. Dan puasa itu juga memiliki fadilah-fadilah banyak ya, fadilah-fadilah lain banyak ya, fadilah lain yang banyak. Di antaranya kasih hatil azhari, sehatnya pikiran. Jadi kalau orang sering puasa, ini tentu juga ini orang yang puasanya ada syaratnya. Kan ada orang-orang yang memang kalau dia berpuasa bisa bahaya secara medis ya. Nah, tapi bagi orang yang normal, puasa itu dapat kasih hatil azhari, membuat pikiran itu sehat, ya. Di pikiran itu jernih. Wasalamatil abadani, dan selamatnya badan yang selamat. Maksudnya apa? Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, qad jaa fi hadisin sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Jadi bagi sebagian orang itu puasa itu menjadi obat. Kalau kita melihat orang diabetes ya, kalau salah apa ya, diabetes itu kan
tidak boleh terlalu banyak memakan nasi kan, diabetes. Dikurangi kadar gulanya. Biasanya pakai nasi apa jagung ya. Nasi yang padi dikurangi. Nah, itu dengan berpuasa menakar makanan ya, itu menjadi apa namanya obat bagi dia. Maka ada salah satu pemikir kontemporer di Barat itu namanya Yuval, Yahudi Yuval itu. Menurut dia, di antara pembunuh yang paling dahsyat di abad modern itu bukan wabah, bukan perang, bukan perang, tetapi gula. Berapa banyak orang yang meninggal karena penyakit gula, dan berapa banyak macam penyakit diakibatkan oleh gula. Banyak sekali kan, penyakit jantung dan lain-lain, diabetes yang paling sering itu. Nah, si Yuval Noah Harari itu, kita Yuval Noah Harari mendengar kan di Homo Deus itu, ada menyebutkan pembunuh massal manusia di abad modern ini bukan sekedar perang atau wabah, tapi gula. Nah, itu bisa dicek itu berapa pengidap penyakit yang disebabkan karena berlebihan gula. Itu bisa kita cek itu, banyak sekali. Maka kalau dalam Al-Quran disebutkan ya, kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian, tapi jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Bisa jadi penyakit itu diantaranya karena kita berlebih seperti itu. Kemudian wa min sarafi annahu man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi wa qala sallallahu alaihi wasallam man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi ay yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Ini juga berkenaan dengan sedekah tadi, berkenaan dengan banyak fadilah yang disebutkan di atas ya. Di antara kemuliaan orang yang berpuasa itu juga ialah manfaat tolong iman, yaitu memberikan buka pada orang yang berpuasa. Nah, ini salah satu amalan yang mungkin sering kita lihat di bulan Ramadan itu ya. Orang memberikan takjilan atau bukaan itu. Itu bentuk salah satu sedekah yang luar biasa kalau bulan Ramadan itu. Kami waktu kami di Yogyakarta dulu ya, sebagai mahasiswa, bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling hemat bagi kami itu. Sahurnya yang gratisan tuh ada, buka puasanya ada, dan masjid-masjid yang besar itu bahkan sampai memposting jadwal bukaan hari ini apa. Ada yang hari Senin ayam, puasa pertama ayam goreng, puasa keduanya bakso. Nah itu biasa. Tapi kalau bulan Ramadan jarang sekali kami keluar uang jajan. Bahkan yang terakhir kali itu di salah satu masjid yang dulu yang kami tahu waktu kami masih itu, ada Masjid Jogokarya namanya ya, masjid yang luar biasa. Jadi kas masjid itu harus 0 rupiah setiap bulan Pak. Harus 0 rupiah setiap bulan. Bagaimana caranya sebulan itu menghabiskan uang? Karena yakin akan ada donatur-donatur yang kemudian akan memberikan donasinya. Nah itu dulu 1.500, sekitar 1.500 porsi sehari. Sekarang sudah 3.000 terakhir kami cek. Di 3.000 buka puasa porsi. Dan setiap orang bisa ya, memberikan donasi. Satu porsinya sekarang 15.000. Kalau zaman kami dulu 10.000. Dan itu ngantrinya dari 1 jam sebelum buka puasa sudah ngantri itu. Penuh perjalanan. Masjidnya tidak besar, mungkin sebesar ini kecil.
Jadi manfaat iman, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka baginya ganjaran atau pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, siapa yang nggak pengen gitu kan? Maka Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberikan bukaan pada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahala puasa dari orang yang berpuasa itu. Jadi orang-orang yang berpuasa tidak berkurang pahalanya, tapi pahala yang didapatkan oleh orang berpuasa itu didapatkan juga oleh orang yang memberikan bukaan buka puasa. Kalau salah satu kemuliaan di Ramadan itu. Faman fattara sittatan wa salasina sha'iman fi kulli sanatin faka'annama shama ad-dahr. Maka barang siapa yang memberikan bukaan sittatan wa salasina 36 orang yang berpuasa sha'iman fi kulli sanatin dalam setiap tahunnya, setiap Ramadan, faka'annama shama ad-dahr, seakan-akan dia berpuasa setahun penuh gitu. Jadi kalau kita sekali kali Ramadan bisa memberikan bukaan terhadap 36 orang, ya seakan-akan faka'annama shama ad-dahr. Kita berpuasa seakan-akan selama setahun penuh. Itu pahalanya luar biasa. Wa man kassara bi fitri shaimina ala hadhihi niyyah kutiba kataballahu lahu shoma usurin wa dukhuli. Dan barang siapa yang memperbanyak dengan bukaan bagi orang-orang yang berpuasa ala hadhihi niyyah, dengan niat ini maka kata Allah mencatat baginya as-shauma usurin wa dukhuli. Puasa dalam jangka waktu yang panjang. Ini salah satu keutamaan orang yang memberikan bukaan. Wa min syarafihi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sudah kita jelaskan tadi. Jadi syaratnya diampuni dosa bagi orang yang berpuasa itu ya imanan wa ihtisaban. Dengan penuh keimanan puasanya, keyakinan akan kewajiban ini, puasa ini, dan wahtisaban, ada rasa mengharap kepada Allah. Itu penting. Jangan karena lantas berpuasa, saya kuat puasa, saya kuat tidak makan, tidak minum. Saya kuat puasa karena saya. Allah lah yang menguatkan kita, sehingga kita bisa melaksanakan amal dari berpuasa ini. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Alhamdulillah untuk bab 2-nya kita telah selesaikan ya. Jadi ada beberapa fadilah puasa yang disebut oleh Imam Izzuddin ya. Imam Izzuddin telah menjelaskan banyak sekali ya, dari fadilah puasa ya. Yaitu tadi raf'ud darajat, yaitu diangkatnya orang-orang yang berpuasa itu derajatnya beberapa derajat, bahkan wa takfirul khati'at, dan diampuni dosa-dosanya, wa kasrul syahawat, dikekang atau terkekangnya syahwatnya, wa taksirus sadaqat, adanya semangat untuk memperbanyak sedekah, wa tawfirut ta'at, terpeliharanya ketaatannya, wa syukru alamil khafiat, dia sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in zajaru an khawatir ma'asi wal mukhalafat, yaitu terhindarnya kita, jauhnya kita dari bisikan-bisikan untuk melaksanakan maksiat dan mukhalafat. Terus ditambahkan oleh Imam Izzuddin juga bahwasanya di antara fadilah puasa itu adalah sihatul azhani, pikiran kita sehat, wasalamatul abdani, dan badan kita selamat atau sehat.
Tapi mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.